Hari ini kita akan membahas tentang cara menggunakan kertas Five Semilog. Jadi mungkin teman-teman sekalian sudah ada yang melihat video sebelum-sebelumnya ya, bagaimana menggunakan kertas One Semilog, kertas linear matrix, linear inch, kertas Two Semilog, Three Semilog, dan Four Semilog. Dan pada kesempatan ini kita akan mengupas tuntas bagaimana cara menggunakan kertas Five Semilog. Sebelum kita menggambar di kertas Semilog, ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Ini merupakan hal yang sangat mendasar sekali dan sangat mempengaruhi ketika kita menggambar di kertas Semilog. Yang pertama, mungkin teman-teman semua sudah tahu bahwa ini adalah sebuah garis. Jadi salah satu ciri khas dari kertas Semilog itu memiliki banyak garis ya. Jadi ini adalah garis seperti yang tertera di atas. Selanjutnya adalah antara baris satu dengan baris yang satunya itu adalah kolom skala ya. Jadi yang berwarna biru itu adalah baris, sedangkan di tengah-tengah antara garis satu dengan garis yang lain itu disebut dengan skala. Sekarang kita perhatikan tabel atau garis yang berwarna hijau di layar. Garis tersebut memiliki interval 1 sampai 10. Jadi interval adalah dimulai dari garis yang paling condong ke depan, yang paling keluar ke depan. Jadi perlu kita pahami bahwa dalam menentukan interval menentukan interval dalam kertas Semilog, yang harus kita perhatikan adalah garis yang condong ke depan. Jadi kita mulai menghitung interval dari garis yang condong ke depan ya. Ini interval 1 sampai 10 ya, memiliki 10 baris. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi dia memiliki 10 baris dan satu baris ini memiliki skala 1. Nah ini ya, 0 sampai 10. Jadi kita ulangi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 memiliki 10 baris dan setiap baris itu memiliki skala 1. Sekarang coba kita perhatikan pada garis warna hijau yang bagian bawah. Jadi sedikit informasi bahwa dua garis ini, dua contoh yang ada di atas ini adalah potongan dari kertas Semilog ya. Sengaja kita pisahkan, sengaja kita memberi dua contoh, itu yang skala 10 dan yang ada di bawah ini ya. Skala yang ada di bawah ini adalah skala 1 sampai 10 tapi memiliki 5 baris ya. Bisa diperhatikan jumlah baris yang ada di bawah ini ya, 1 2 3 4 5 ya. Jadi memiliki interval 10 tapi memiliki 5 baris, jadi dia memiliki skala 2 ya. Maksudnya kita mulai dari 0 2 4 6 8 10 ya. Jadi ini memiliki interval 1 sampai 10, memiliki 5 baris dan setiap baris itu memiliki skala 2. Nah, ini ada keterangan bahwa interval dipilih dari berdasarkan garis yang panjang dari bawah ke atas. Maksudnya adalah ini baris yang paling panjang di antara semua baris ini dan dihitung mulai dari bawah ke atas. Jadi baris panjang satu menghubungkan baris panjang satunya lagi itu disebut satu interval ini ya.
sama yang di bawah. Ini dia. Jadi mulai dari 0 ke 10 memiliki garis panjang, ini agak condong ke depan ya. Jadi ini memiliki interval 10 dengan skala 2. Nah, ini kita bisa lihat interval tiap kertas berbeda-beda sehingga jumlah baris dan skala pun berbeda-beda ya, yang kita jelaskan tadi. Nah, sekarang kita lihat ketika baris-baris tersebut diberi nomor ya. Jadi setelah diberi nomor, teman-teman sudah mengerti bahwa tabel yang pertama ini ya memiliki 10 baris, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ini barisnya, dan setiap baris memiliki skala 1. Berbeda dengan yang di bawah, memiliki 5 baris, 1 2 3 4 5, dan memiliki skala 2. Jadi 2 4 6 8 10 ya. Jadi ini hal yang dasar yang harus dipahami sebelum kita menggambar di kertas semilok. Nah, ini adalah kertas pipe semilok atau 5 semilok. Kenapa dikatakan 5? Karena dia memiliki 5 bagian ya. Memiliki 5 bagian. Ini bagian pertama, 1 2 3 4 5. Bisa pula kita hitung dari bawah, 1 2 3 4 5 ya. Di sini keterangannya bahwa semua bagian dari kertas semilok ini, jadi apakah bagian pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, itu bentuknya sama persis ya, baik jumlah interval, jumlah baris, dan jumlah skala yang berada di kertas semilok ini ya. Jadi setiap bagian pertama ini sama dengan bagian kedua, begitu pula dengan bagian ketiga, keempat, dan kelima. Di sini keterangan selanjutnya, tiap bagian memiliki 9 interval yang berbeda. Tiap interval memiliki skalanya tersendiri. Ya, mungkin teman-teman sudah tahu bahwa yang mana itu dikatakan interval. Jadi perhatikan di kursor di bagian bawah. Ini interval pertama, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kita ulang ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Jadi memiliki 9 interval. Nah, sama kita bisa lihat juga bahwa semakin ke atas ini memiliki skala kolom itu semakin sempit ya. Jadi ini salah satu ciri khas dan keunikan dari kertas pipe semilok ini. Makin ke atas ya, ini kolomnya semakin kecil ya. Terus digunakan untuk 5 satuan interval. Nah, sebagai contoh, teman-teman bisa perhatikan, bisa di bagian bawah ini kita memakai satuan desimal, bagian kedua kita pakai satuan 1 sampai 10, terus bagian ketiga kita pakai puluhan ya. Puluhan itu 10 sampai 100, 10 sampai 100. Terus bagian ketiga kita bisa pakai 100 sampai 1000, dan seterusnya 1000 sampai 10.000 ya. Oke, seperti itu dikatakan 5 bagian ya, dimana kelima-limanya ini memiliki skala yang sama dan digunakan untuk 5 satuan interval. Bagiannya sudah kita jelaskan tadi. Teman-teman bisa lihat kembali bahwa kita memotong
satu bagian yang ada di sini ya, terserah bagian mana, karena bentuk antara satu bagian ini sama bagian yang lain itu sama. Jadi kita memotong, anggap kita memotong bagian di sini dan hasilnya seperti ini ya. Jadi kita perbesar, kita foto dan kita perbesar sehingga mendapatkan hasil seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan menghitung jumlah interval ya. Penjelasan sebelumnya mengatakan 9 interval. Terus di bagian sini kita akan menjelaskan jumlah interval, terus jumlah baris dengan jumlah skala ya, besaran skala. Ini interval pertama, jumlah barisnya 10. Kita bisa hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Jadi jumlah barisnya 10, skalanya 1. Terus kita coba di interval kedua, 1 2 3 4 5. Ternyata jumlah barisnya ada 5, otomatis memiliki skala 2. Begitu pula di interval ketiga, kita hitung 1 2 3 4 5. Jadi memiliki baris 5 dengan skala 2. Begitupun di interval 4 ya, memiliki 5 baris, 1 2 3 4 5. Otomatis pula skalanya 2 ya. Sama ya di interval kelima, barisnya 5, ini 5, 1 2 3 4 5, otomatis skala 2. Interval 6, 1 2 3 4 5, memiliki 5 baris, skala 2. Interval 7 sama ya, memiliki 5 baris, skala 2, 1 2 3 4 5. 8 sama jumlah barisnya, skalanya juga sama, skala 2. Begitu pula dengan interval 9, memiliki jumlah baris dengan skala 2 ya. Teman-teman sudah paham ya, jumlah interval, jumlah baris, dan besaran skala yang berada di kertas pipe semilok. Nah, ini dia. Ini ada contoh soal interval yang memakai desimal. Nah, desimalnya kita memakai yang angka nolnya itu 0 di belakang koma itu ada 2 ya. Jadi ini sepertikan 0,004. Terus desimal berikutnya 0,05. Jadi desimal pertama itu 0,04, memiliki 2 0 di belakang koma. Terus desimal berikutnya 1 angka 0 di belakang koma. Terus desimal berikutnya adalah langsung angka ya di belakang koma, angka 7. Habis itu satuan 3, puluhan, 10 dan 50 dan ratusan. Jadi ada 5 ya, 5 skala. Jadi skala 1, ini skala 2, skala 3, skala 4, skala 5. Sekarang kita gambar, kita hubungkan antara waktu dengan konsentrasi ya. Kita perhatikan 0,02, 0,03, 0,04, 0,06, 0,7, 0,8, 0,9, 0,1. Begini seterusnya sampai ke atas ya, sampai angka 1. Terus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus itu 20, 30, 40, 50, 60, 70, dan 100. Setelah itu kita hubungkan antara titik satu dengan titik yang lain. Oke, 0 dengan 100, waktunya 0, konsentrasinya 100. 21 dengan 50. Ketiga itu
waktunya 2 jam dengan konsentrasi 10. Terus selanjutnya waktu 3 jam dengan konsentrasi 3 mikrogram per mililiter. Terus yang selanjutnya itu 4 dengan 0,7 ya, 4 dengan 0,7 ya di sini. Selanjutnya 0,5 dengan 0,5 ini ya. Dan selanjutnya adalah 6 dengan 0,4. Jadi dari berdasarkan tabel ini, berdasarkan pertemuan titik antara konsentrasi obat dan waktu, teman-teman bisa melihat bahwa ada 5 satuan yang digunakan untuk kertas uang semilok. Satuan pertama, satuan kedua, satuan ketiga, satuan keempat, dan satuan kelima ya. Mungkin hanya ini penjelasan dari saya dan mudah-mudahan teman bisa mengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.